Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali. Morning everyone. Praise the Lord that we can see each other again. Let us all prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of John chapter 4 verse 23 and 24. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian Every Praise to Our God. Segala kemuliaan bagi Dia. Every praise
kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan sembah hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam ibadah kami pagi ini. Kami terus mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu pada kami sampai pada saat ini. Sehingga kami dapat kembali beribadah pada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kuduskan dan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Kuasai pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu dengan Roh Kudus ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga menyertai seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin kami semua untuk beribadah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah puji dan sembah kami. Kiranya ibadah kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Allah peduli. God cares, He understands all the problems that we face. He promised that He will never leave us. He cares. Mari kita puji Dia. Tanpa
Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us all sing the song, The Name of Jesus. Surga, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami untuk kami datang menghadap-Mu di rumah-Mu yang kudus. Heavenly Father, we thank You for this new day that You have given us for us to come and to worship You in Your holy sanctuary. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami di hari-hari yang lampau. We thank You, O Heavenly Father, for being with us in the days past. Kami juga berterima kasih atas segala penyediaan-Mu, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. We are also thankful to You for Your provision, so that we have lacked nothing. Kami juga berterima kasih atas tubuh sehat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berbakti kepadamu. We also thank You, Father, for the good health that You have given us so that we can come and worship You today. Kami juga berterima kasih atas penjagaan-Mu dalam hidup kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. We are also grateful to You, Father, for Your protection over us. You have kept us safe, Lord, from accidents, from dangers, and from illnesses. Bapa, kami juga berterima kasih karena Engkau senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. We are also thankful to You, Father, for guiding every step that we took. Bapa, kami sekarang datang kepadamu. Kami mau mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Now we come to You, Father, to admit that we are sinners. Kami sudah mengetahui kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. Lord, we already knew what Your will was, but we did not always obey You. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami.
So we pray, Father, please forgive us our sins. Biarlah darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib membasuh kami kembali. And we pray, may your blood that you have shed on the cross for us wash us clean once again. Bapa dalam surga, kami sekarang menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang tinggal di negara bagian yang lain, terutama di Texas, yang mengalami bencana alam yang begitu parah. Kami memohon, berilah pertolongan, berilah perlindungan kepada mereka semua. And now we want to pray, Father, for our brothers and sisters who reside in other states, who are suffering from this extreme weather. We pray, may you help them, may you protect them. Berilah cuaca yang baik, sehingga bahaya sudah boleh berlalu dari kehidupan mereka. We pray, Father, may you grant them a good weather again, so all this trouble can pass by them. Bapa dalam surga, kami sekarang juga menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. We now want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami mengingat Om Arthur. Kami memohon teruslah Engkau memberi kepada Om Arthur kekuatan menjalani perawatannya minggu demi minggu. Father, we pray for our brother Om Arthur. May you give him strength to go through the treatment week after week. Kami berdoa buat Tante Lydia dan juga buat Om Peter Subadia. Memohon Tuhan memberikan kenyamanan kepada tubuh mereka, sehingga mereka tetap bisa berbaring dengan tubuh yang nyaman. We pray, Father, for our sister Tante Lydia and our brother Om Peter Subadia. May you give them comfort, Father, so that they can lie in bed with comfort, with no pain. Kami berdoa, berilah kekuatan kepada mereka dan kembalikanlah kesehatan mereka. We also pray for strength upon them, and we pray may you restore them to good health again. Kami mengingat juga saudara kami Stephanie dan Mira. Kami memohon, kuatkanlah tubuh mereka, berikanlah kesehatan kepada mereka. We also remember our sister Stephanie and also Mira. May you continue, Father, to strengthen them and to give them good health. Kami mengingat juga saudari kami Herwi dan pendeta Tony Moniaga. Berilah kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. We pray, Father, may you grant them good health and healing, Lord, to Herwi and to also Pastor Tony Moniaga. And we pray also, Father, for me, may you continue to touch and to heal me. Berilah juga kesembuhan kepada hamba-Mu ini. Bapa dalam surga, teruslah dampingi kami melewati masa pandemik ini. We pray, Father, for your presence as we go through this pandemic period. Biarlah Engkau yang membawa kami keluar dari masalah yang berat ini. We pray, may you lead us through this difficult time, Father. Terima kasih. Sekarang kami berdoa, bersabdalah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, jikalau saudara ada Alkitab di tangan saudara, marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 4. If you have your Bible with you, will you please turn to the Gospel of Mark chapter 4. Kita membaca ayat 26 dan 27, and we are going to read verses 26 and 27. Injil Markus pasal 4 ayat 26 dan 27. The Gospel of Mark chapter 4 verses 26 and 27.
Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih mengeluarkan tunas, dan tunas makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. The Gospel of Mark, chapter 4, 26 and 27. He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground night and day. Whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah ketika kita tidak lagi menjadi raja. The theme of today's message is when we are no longer kings. Saudara, kedatangan Tuhan kita Yesus ke dunia juga menghantarkan kedatangan kerajaan Allah di bumi. The coming of Jesus ushers in the coming of the kingdom of God on earth. Namun saudara, yang mengejutkan adalah bahwa kerajaan Allah ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. But, surprise, the kingdom of God is not like we thought of. Saudara, kerajaan Allah tidak diwakilkan oleh seorang raja yang bermahkotakan permata. You see, the kingdom of God is not represented by a king wearing a crown of diamonds. Kerajaan Allah juga tidak diwujudkan dalam sebuah kerajaan yang bersifat fisik dengan wilayahnya. The kingdom of God is not in a certain physical body and territory. Dan saudara, kerajaan Allah tidak dijaga oleh prajurit-prajurit. And the kingdom of God is not guarded by a multitude of soldiers. Jadi jika demikian, seperti apakah kerajaan Allah? So what is the kingdom of God like? Nah saudara, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam kehidupan umatnya yang makin hari makin bertumbuh dan makin meluas. You see, the kingdom of God is a growing and expanding reign of God in the lives of His people. Singkat kata saudara, kerajaan Allah yang dibicarakan oleh Tuhan kita Yesus barulah terwujud sewaktu Allah menjadi raja di dalam kehidupan kita. In other words, the kingdom of God that Jesus is talking about here takes place when God becomes the king of our lives. Singkat kata saudara, kerajaan Allah yang dibicarakan oleh Yesus bersifat rohani. Simply put, the kingdom of God that Jesus is talking about and He ushers into the world is a spiritual kingdom. Setelah kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini, barulah Dia akan memerintah seisi bumi ini secara jasmania. After His second coming, He will then physically rule not only us but also the world. Saudara, firman Tuhan yang telah kita baca tadi memberitahukan kepada kita sesuatu tentang kerajaan Allah. The verse that we have just read tells us something about the kingdom of God. Firman Tuhan berkata benih itu bertumbuh, tetapi orang yang menaburkan benih itu tidak tahu bagaimanakah benih itu bertumbuh. In this parable, Jesus said, the seed sprouts and grows, though He does not know how. Dari sini kita bisa belajar satu hal tentang kerajaan Allah. So, from this we can learn one lesson about the kingdom of God. Ternyata pertumbuhan kerajaan Allah di dalam hidup kita ini bukanlah ciptaan manusia dan tidak dapat dipahami oleh manusia. You see, one thing that we can learn from this verse about the kingdom of God is that the growth of the kingdom of God is neither man-made
nor within the knowledge of men. Saudara, jadi kita bisa berkata bahwa kita tidak tahu bagaimanakah kita ini bertumbuh secara rohani. We can then conclude that we do not know how we grow spiritually. Ternyata saudara-saudara, apa-apa yang kita pikirkan sebagai pertumbuhan rohani bukanlah pertumbuhan rohani, melainkan sarana untuk menolong kita bertumbuh secara rohani. So you see, what we think of as spiritual growth actually is not spiritual growth. Instead, they are tools that can help us grow spiritually. Seperti kita beribadah kepada Tuhan, kita berpuasa, kita berdoa, kita bermeditasi akan firman Tuhan, dan kita melayani Tuhan. Semua ternyata hanyalah alat, sarana untuk menolong kita bertumbuh. So things like worship, fasting, praying, scripture reading, and service are merely tools to help us grow. Singkat kata, hal-hal ini tidak menolong atau tidak membuat kita bertumbuh. So you see, these activities, they and of themselves do not cause us to grow. Saudara, jadi kita bisa sini mengamati ya, bahwa ternyata hampir mustahil membuat orang berubah atau bertumbuh. We can then also say it's almost impossible to make people grow or change. Saudara, kebanyakan yang bisa kita lakukan hanyalah mengubah perilaku mereka, tapi bukan mengubah diri mereka. In the end, what we can conclude is that we can only change their behavior, but not them, not who they are. Saudara, kadang-kadang kita berkata, oh sekarang saya sudah menjadi orang yang berbeda. Saya sudah mengenal Tuhan, saya berubah. Tapi ternyata saudara, akhirnya kita sadari di dalam kita tetap sama. You see, sometimes we think that we are different now because we are Christian. We have known Jesus our Lord. We have read the scriptures. We have prayed to Him. We have worshiped Him week after week. And then in the end we learn that, inside we're still exactly the same. Saudara-saudara, ternyata memang kita tidak tahu banyak tentang perubahan atau pertumbuhan. So the truth of the matter is that we don't know much about growth or change. Saudara, bisa jadi kita simpulkan bagaimana kita bertumbuh dan berubah adalah sebuah misteri. Tetapi saudara, ini yang penting. Kenyataan bahwa kita dapat dan seharusnya berubah atau bertumbuh bukanlah suatu misteri. You see, how we grow and change is a mystery. But the fact that we can and should grow is not a mystery. Saudara, pertumbuhan atau perubahan adalah pekerjaan Roh Kudus. Benar-benar pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saudara, dimungkinkan oleh partisipasi kita. You see, growth or change is solely the work of the Holy Spirit. Completely. It is the work of the Holy Spirit. But it is enabled by our participation. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah roh Yesus. The Holy Spirit is the Spirit of God. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus. Nah, sewaktu Dia meninggalkan kita, kembali ke rumah Bapa di sorga, Tuhan kita Yesus meninggalkan rohnya yang kudus kepada semua orang-orang percaya. You see, when Jesus our Lord ascended to heaven, He left His Holy Spirit among us believers.
Nah saudara, dengan Roh Kudus inilah baru kita dapat berubah. With the Holy Spirit and by the work of the Holy Spirit, we can then change or grow. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berubah. Without the Holy Spirit, we can never change. Tapi saudara, Roh Kudus bekerja sama dengan kita. But this is what we need to know. The Holy Spirit works with us. Saudara, partisipasi kita dibutuhkan sebab pertumbuhan harus terjadi secara sukarela, bukan dipaksakan. You see, the Holy Spirit requires our participation because growth is voluntary, is not forced. Saudara, kalau Roh Kudus mengubah kita tanpa partisipasi kita, berarti perubahan kita tidak sukarela, tapi dipaksakan. You see, if the Holy Spirit changed us without our participation, that means that we change not by choice, not by will, but because we had to. Saudara, perubahan, pertumbuhan harus terjadi secara sukarela. Itu sebab Roh Kudus mensyaratkan partisipasi kita. So now we know that growth or change is voluntary. It cannot be imposed upon us. And that is why the Holy Spirit requires our participation. Dia akan memberitahukan kita apa yang baik, apa yang benar. He will tell us what is good and what is right. Dia akan memberitahukan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan kita Yesus. He will tell us what the will of Jesus our Lord is. Kemudian dia akan menyediakan kuasanya. And then he will give us the power. Supaya dengan kuasa dan kekuatannya itu kita akan sanggup melakukannya. So with the power he gives us, we will then be able to do what he shows us to do. Namun saudara, kita tetap harus bergerak, kita tetap harus menaatinya. But then we still have to be the ones who make the move. We have to be the one who obey him. Ibarat mobil saudara. Kita bisa mempunyai mobil itu. Kemudian kita bisa mempunyai bensin di dalam mobil itu. Tetap kita mesti menstarternya dan menjalankannya. Barulah mobil itu bisa bergerak. Just like a car. We can have the whole car. The wheels and everything. And we may have or we will have also the gasoline. The energy. But still, we must turn the car. And then we can drive it. If we don't start the car, we can never move from point A to point B. Nah, jadi saudara, inilah yang terjadi. Roh Kudus memberitahukan kita. Roh Kudus menyediakan kuasanya kepada kita. Tetap kita mesti bergerak dan menaatinya. So once again, the Holy Spirit will tell us. The Holy Spirit will give us the power. But then we still have to make the move and obey him. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah secara konkretnya kita berpartisipasi di dalam kerjasama dengan Roh Kudus supaya kita bisa bertumbuh. The question is now, how can we participate in the work of the Holy Spirit so we will grow? Nah, untuk itu kita akan membuka kitab Bilangan pasal 12. If you have your Bible, you can turn to the book of Numbers chapter 12. Saudara, ayat 8 berkata, dengannya aku berbicara berhadap-hadapan secara terang, bukan dengan teka-teki. Ia dapat melihat rupa Tuhan. Verse 8 says, with him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord.
Saudara, di sini Tuhan Allah sedang membicarakan tentang hambanya Musa. You see, there the Lord God is talking about His servant Moses. Saudara, dari perkataan Tuhan Allah tentang hambanya Musa, kita bisa melihat betapa intimnya Tuhan Allah dan Musa. You see, based on what the Lord God says about Moses, we can tell how intimate their relationship is. Saudara, ini jadi pelajaran yang bisa kita petik. Kita hanya bisa bertumbuh dan berubah bila kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. So here's the lesson that we can glean. We can only grow and change if we have an intimate relationship with the Lord. Saudara, kita tidak bisa bertumbuh atau berubah dari jarak jauh. You see, we cannot change or grow in a long distance relationship. Kita hanya bisa bertumbuh dan berubah jika kita hidup dekat dengan Tuhan. We can only grow if we walk with our Lord God intimately. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya kita bisa berjalan dengan Tuhan secara intim? So now let's ask this question, how to have an intimate relationship with the Lord. Pertama, saudara, kita mesti menyingkirkan kesombongan kita. First, we must get rid of the obstacle, which is pride. Ayat ketiga, saudara, firman Tuhan yang telah kita baca, pasal 12 dari kitab Bilangan, verse 3, from Numbers chapter 12. Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Musa adalah seorang yang rendah hati. Lebih rendah hati daripada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Saudara, rintangan terbesar untuk mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan adalah kesombongan. You see, the biggest obstacle to having an intimate relationship with God is pride. Saudara, rintangan terbesar untuk kita berubah dan bertumbuh juga adalah kesombongan. And the biggest obstacle to growth and change is also pride. Begitu kita mempunyai masalah dengan kesombongan, kita akan berhenti bertumbuh di semua area kehidupan kita, bukan hanya di area tertentu. You see, the moment we develop pride, all areas of our lives will be stunted. They won't grow. So not only we won't grow in a specific areas, we will not grow pretty much in all areas across the board. Saudara, masalahnya tentang kesombongan adalah kita tidak selalu bisa mengenali kesombongan sebagai kesombongan. The biggest problem about pride is that pride is not always obvious. We cannot always detect it. Itu sebab tidak heran C.S. Lewis penulis ini berkata bahwa dosa yang paling serius adalah kesombongan. Atas dasar alasan ini, kita tidak selalu bisa mengenalinya. No wonder C.S. Lewis says that the most serious sin is actually pride. For that reason, we cannot easily detect it. Saudara, seringkali kita tidak memanggil diri kita sombong. Kita memanggil diri kita berprinsip. For instance, we don't call ourselves arrogant or proud. We call ourselves a man or a woman of principle. Atau saudara, kita menggunakan kata-kata yang lain untuk tetap mempertahankan diri kita. Padahal di dalamnya
adalah kesombongan. Or we can use other terms to justify our action, while in fact, what's inside is actually pride. Nah saudara, kalau kita mau menjadi rendah hati, kita mesti menghadapi tantangan, nah ini, tidak dihiraukan dan malah direndahkan. To be humble, we must face the challenges of being ignored and put down. Saudara, apa biasanya reaksi kita sewaktu kita tidak dihiraukan dan direndahkan? What do we usually do when we are ignored or put down? Biasanya kita akan melawan balik. Nah saudara, what we usually do is we fight back. Nah kalau kita mau belajar untuk rendah hati, kita mesti jangan melawan, memukul balik. Kita mesti diam. You see, if we want to learn to be humble, instead of fighting back, we stay put. Saudara, yang lain, bukannya kita membela diri, suatu kita memang mempunyai hak untuk menjelaskan dan membela diri, kita melepaskan hak untuk menjelaskan dan membela diri. Instead of defending ourselves, we relinquish the right to explain. Saudara, hal-hal ini sangat susah sekali dilakukan. You see, all these are very hard to do. Nah, tapi saudara, Roh Kudus sudah memberikan kepada kita kuasanya untuk kita dapat melakukannya. You see, we know these are hard to do, but these are not impossible to do. The reason why it is not impossible to do is because the Holy Spirit has supplied us with His power. Jadi yang diperlukan adalah kita mesti bergerak. Kita mesti menaatinya. Kita mesti misalkan melakukannya. So what we need to do is we just need to obey. Make the move. Misalnya, godaan melawan balik. Kita harus berkata tidak mau. The moment pada saat kita berkata tidak mau membalas, kuasa Roh Kudus akan datang memberikan kepada kita kemampuan untuk diam. So suppose we're facing a situation in which we feel attacked and we want to fight back. But then we make the commitment not to fight back. The moment we say, I don't want to fight back, I want to stay put. The moment we say that, the Holy Spirit will provide us with that power to stay put. Jadi, tergantung kitanya mau atau tidak. So at the end of the day, it depends on whether or not we want to or not. Kalau kita mau, Roh Kudus akan memberikan, menyalurkan kuasanya itu yang sudah ada dalam diri kita. Memampukan kita melakukan yang dikehendakinya. So if we say we want to, the Holy Spirit will make the power that is already in us to work. So we will not retaliate. We will not fight back. Saudara, singkat kata, untuk menjadi rendah hati, kita sebetulnya tidak perlu menekan-nekan diri kita. Makin hari makin rendah, makin bongkok. You see, to be humble, we need not push ourselves down. We don't need to bend our back to look humble or to be humble, because we know we cannot even do that. Kita hanya perlu, saudara, tidak mengangkat-angkat diri kita. We just need not push ourselves up. Itu. Mengerti bedanya ya? I'm sure you can tell the difference between the two. We need not push ourselves down. Enggak bisa, saya enggak punya apa-apa. We need not say, I don't know how to do it, I have nothing. No. We need not push ourselves down. We just need not push ourselves up. Kita hanya perlu menekan diri kita agar kita tidak mengangkat-angkat diri kita.
Saya bisa ini. Jadi saudara, kita hanya perlu mengendalikan dorongan, keinginan. Ya, kita harus mengendalikan bukan hanya untuk tidak membanggakan diri, memperlihatkan diri, tapi juga untuk tampil. We must control the urge not only to show off, but to also show up. Karena godaan terbesar adalah untuk tidak tampil, untuk tidak hadir. Kenapa saudara? Sebab kita ini senang hadir supaya kehadiran kita diakui. You see, it is not easy because every one of us want to make our presence known. As if we want to tell people, look, I'm here. Mungkin kita tidak akan atau tidak tertarik ya mengangkat-angkat, membesar-besarkan diri kita. Perhaps we're not interested in puffing ourselves up, showing off. Tapi godaan terbesar adalah kita tetap mau hadir, tampil supaya orang mengakui keberadaan kita. But the temptation is just to show up, not show off. To show up so people will know that I'm here. Kalau kita mau belajar rendah hati, kita mesti berani mengorbankan diri untuk tidak hadir atau kelihatan atau tampil. If we want to learn to be humble, we must learn not to show up. Berikut saudara, bagaimanakah bisa mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan? How to have an intimate relationship? Saudara, kita mesti menyingkirkan rintangan yang kedua, yaitu ketidaksetiaan. Maaf, kata itu hilang di sana. We must get rid of the obstacle, unfaithful. Ayat 7 berkata, but this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. Bukan demikian dengan hambaku Musa. Dia setia di segenap rumahku, kata Tuhan Allah. Saudara, beberapa kali kita tahu Musa itu hampir menyerah, tidak tahan lagi menghadapi hantaman-hantaman dari umat Israel. We all know that a few times Moses almost gave up. He could not take it anymore. He was being hammered by the people of Israel. Tapi saudara, dia teruskan. Dia tidak mundur. Dia maju terus. But we know Moses did not stop. He did not run. He walked on. He moved on. Saudara, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ternyata ya, untuk bisa menjadi orang yang setia, kita mesti menghadapi godaan tantangan untuk menyerah dan mencari sesuatu yang lebih baik. Now we learn to be faithful, we must face the challenges of giving up and looking for something better. Jadi saudara, bukannya lari, kita tetap tinggal. So instead of running away, we stay. Bukannya mencari rumput yang lebih hijau, kita memelihara rumput kita dan membuatnya lebih hijau. So instead of looking for a greener grass, we stay. We take care of our grass so it will turn green. Singkat kata saudara, untuk bisa setia, kita mesti mengutamakan kehendak Tuhan, kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. In other words, to be faithful, we must prioritize on God's will and interest over those of ours. Saudara, singkat kata, kita hanya bisa setia kalau kita tidak memikirkan diri kita. You see, we can only be faithful if we no longer think too much of ourselves. Sewaktu kita lebih memikirkan orang lain dan kepentingan yang lain, barulah kita bisa tinggal dan setia. We can only be faithful when we think about
others' interest, what is good for them, instead of our interest and what is good for me. Saya tidak selalu setia. I'm not always faithful. Di dalam pelayanan saya, saudara, ada kalanya saya juga mundur. In my ministry, there were times I back down. Nah, di saat itu saya tahu jelas. Kenapa saya mundur? Karena memang saya lebih memikirkan kepentingan saya. You see, oftentimes when I back down, it's because I think more about myself than about the other's interest or the greater interest. Jadi saudara, sekali lagi kalau kita mau setia, prioritaskan selalu kehendak Tuhan dan kepentingan Tuhan. So once again, to be faithful, we must prioritize on God's will and interest. Kita mesti mengendalikan keinginan, bukan saja untuk lari, tapi untuk menjauh. Tidak lari sih memang, tapi menjauh. We must control the urge, not only to run away, but to stay away. Banyak yang tidak lari kemana-mana, tapi sudah memisahkan, sudah menjauhkan dirinya. Many don't run away, it's true, but many stay away. Nah saudara, enggak. To be faithful, we need to do more than staying away. Jadi, untuk bisa bertumbuh, kita mesti mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan kita Yesus. To grow, we must have an intimate relationship with Jesus our Lord. Dan kita melakukannya dengan cara menjadi rendah hati dan setia. And we can only have this intimate relationship with Christ by being humble and by being faithful. Jadi inilah konklusinya. So here's the conclusion. Kerajaan Allah tidak dapat bertumbuh dalam diri kita bila kita tidak rendah hati dan tidak setia. The kingdom of God cannot grow in us if we are not humble and faithful. Singkat kata, kita hanya dapat bertumbuh bila kita tidak lagi menjadi raja atas kehidupan kita. Simply put, we can only grow when we are no longer kings of our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami mengakui kami ini adalah raja-raja di dalam hidup kami. We must admit that we are kings over our lives. Kadang kami menyerah karena ya terpaksa. Sometimes, yes Lord, we give in, but because we are forced to, or because we have to. Bapa dalam surga, Engkau sudah menyediakan kuasa-Mu, tinggal kami mengikutinya saja. Apa yang Engkau tunjukkan kepada kami. Dear Heavenly Father, through your Holy Spirit, you have supplied us with the power. It is just now up to us to make the move and to obey you. Tolong kami. So please help us. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhan yang telah kita dengar mengenai kerajaan Allah. Marilah kita terus selidiki hati kita tiap-tiap hari. Apakah kita sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus menguasai hati kita. Sehingga kehidupan kerohanian kita dapat bertumbuh. Be humble and be faithful. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Winnie. Silakan.
Terima kasih ini untuk pujiannya yang sungguh indah. Only Jesus knows what's best for us. Ya, Tuhan Yesus sangat setia. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian hari yang terindah disambung dengan jalan serta Yesus. The most beautiful day in our life is the day that we meet Jesus. His love for us is so great. Mari kita puji Dia. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang
Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa bersama dengan kita, may the unceasing love of God the Father be with us, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday pada tanggal 24 Februari kepada Bapak Hans Mulya Patera. Happy birthday Om Hans. Dan pada tanggal 26 Februari Saudara Agustin Wong. Happy birthday Agustin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. May God bless you all. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah tadi. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh membuka hati kami, agar kami boleh membiarkan Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang lebih rendah hati dan lebih setia dan lebih mendengarkan perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan, sehingga kerohanian kami pun dapat bertumbuh ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus memohon penyertaan dan perlindungan-Mu pada hari-hari yang akan datang ini, mungkin hari-hari yang lebih sulit ya Tuhan. Kami terus memohon Engkau menguasai hati kami dengan Roh Kudus. Tolong ya Tuhan agar kami selalu peka untuk selalu mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, kami terus memohon belas kasihan-Mu agar Engkau mau menghentikan pandemik ini ya Tuhan. Dan juga kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Engkau menghentikan bencana yang dialami oleh saudara-saudara kami yang di Texas. Agar cuaca di sana dapat lebih membaik, sehingga mereka dapat kembali menjalankan rutinitas mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Teguhkan iman kami yang Tuhan. Tolong ya Tuhan, agar kami boleh selalu taat padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.